Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik negosiasi dalam komunikasi negosiasi. Saya sendiri, Vinadia Arini Putri, 1121100815. Nah, di sini saya akan membahas negosiasi. Negosiasi merupakan proses pertukaran kepentingan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati suatu tingkat tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Negosiasi memiliki potensi konflik mulai dari awal sampai akhir pembicaraan. Negosiasi sebaiknya dimulai dengan hal-hal yang umum yang pasti disepakati oleh kedua belah pihak. Seseorang negosiator yang harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dalam melakukan proses negosiasi. 4. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh negosiator. Yang pertama adalah informasi atau data, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga penilaian, dan yang keempat kebijakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum proses negosiasi. Apa saja sih itu? Mari kita simak. Yang pertama, tidak ada aturan prosedur yang baku. Yang kedua, tiap-tiap pihak memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Yang ketiga, melibatkan proses pembicaraan, mendengarkan, dan pengamatan. Yang keempat, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang relatif. Jadi ini ada 4 gambaran umum proses negosiasi, bisa kita paparkan kesehariannya saat kita bernegosiasi dalam perusahaan lain atau teman-teman sekalian. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam komunikasi negosiasi. Yang pertama itu ada asosiasi, yang kedua random sample, yang ketiga disosiasi, yang keempat salami. Nah, yang pertama itu memanfaatkan nama institusi atau produk yang sudah diperkenalkan luas untuk mencapai efektif positif. Yang kedua, menawarkan dengan cara memamerkan suatu produk yang terbaik sehingga wakil dari keseluruhan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, memanfaatkan nama atau produk jasa yang ditawarkan sehingga klien akan berpaling pada produk lain. Yang keempat, menawarkan produk atau jasa dengan cara membuat pihak lain makin lama makin percaya dan mendapatkan kewenangan yang meningkat. Nah, mungkin di sini kalau bagian purchasing bisa melakukan strategi untuk memihak klien atau distributor atau bisa juga supplier gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik negosiasi. Yang pertama, win-win solution, yaitu teknik negosiasi yang memaparkan atau menawarkan solusi untuk memperoleh keuntungan yang sama antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, the attitude drive. Nah, kita sebagai orang negosiator itu sangat perlu untuk menjaga sikap, perilaku, bahkan public speaking kita, yaitu negosiasi untuk saling mengenal dan menyukai, mengarah untuk sama-sama menang, saling menyukai dan mengarah kebaikan. Dan yang ketiga itu ada the solution drive. Pihak lawan ingin menemukan solusi dengan mencari jalan terbaik, tidak ada ancaman, jujur, dan keduanya ingin sama-sama menang. Nah, ini the solution drive ini dia bisa tidak
bersaing satu sama lain di perusahaan lain. Dan yang keempat, the competitive drive, dialog dengan kompetisi dealer pembeli sales. Dan yang terakhir, the power of compulsion, tindakan yang membingungkan pihak lawan setelah itu diarahkan. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang memulai negosiasi. Nah, apa saja sih kita kalau mau bernegosiasi? Perlu apa saja sih sikap kita? Nah, ini buat teman-teman yang akan bernegosiasi bisa dicoba. Yang pertama yaitu sikap yang perlu dikembangkan dalam mengawal sebuah negosiasi yaitu menyenangkan, tegas, tidak pimplan, teguh dalam pendirian, tidak dibenarkan memegang apapun di tangan karena Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. Ulurkan tangan untuk menjabat tangan terlebih dahulu. Jabat tangan dengan tegas dan singkat. Memberikan senyuman dan katakan sesuatu yang tepat untuk mewakili pembicaraan. Nah, ini bisa buat teman-teman kalau misalnya mau bernegosiasi sama perusahaan lain atau ketemu dengan klien agar kita sebagai negosiator itu terlihat berwibawa. Wah, ini negosiator yang Masya Allah gitu. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 langkah dasar dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama, menghindari meminimalisir penggunaan kata tidak dari pihak selama proses negosiasi. Yang kedua, menggunakan berbagai perspektif, memperkenalkan gagasan atau ide Anda sebaik mungkin dengan cara atau banyak cara penyampaian kita agar lebih dicerna dari pihak klien. Yang ketiga, upayakan suasana terus-menerus yang mengarah pada pemecahan masalah bersama. Yang keempat, kepung pihak lain dengan data dan fakta akurat bila memerlukan sorotan ide-ide alternatif. Dan ini adalah persiapan negosiasi. Yang pertama yaitu melakukan pengukuran diri. Yang kedua, melakukan pengukuran terhadap orang lain. Yang ketiga, melakukan pengukuran situasi. Baik. Di sini saya ada pepatah atau kata-kata, negosiasi yang diimpit rasa rendah dirinya hanya berujung pada kekalahan. Nah, semoga dalam saya menyampaikan pemaparan materi pada siang hari ini bisa membuat teman-teman bermanfaat, menambah wawasan. Oke. Saya Vinadia Arini Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.